Oke, gue baru aja selesai nontonin film animasi K-pop Demon Hunters, dan gue nggak pernah menyangka kalau misalkan film ini akan menjadi alasan untuk gue bisa terjun dan juga mendalami dunia K-pop lebih dalam dibanding ketika gue cuman dengerin lagu K-pop aja. Meskipun banyak kurangnya, gue bisa bilang kalau misalnya ini film sangat amat recommended buat ditonton. Apalagi buat lo semua yang awalnya itu gak terlalu suka atau penasaran sama K-pop kayak gimana dunianya. Gue yakin dengan adanya film ini lo bisa semakin jatuh cinta lagi sama bagaimana orang-orang pada akhirnya jatuh cinta sama dunia K-pop. Ya, by the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite uncle Om Ray. Di sini gue bakal kasih tahu ke lo semua tentang impresi gue dan juga pendapat gue mengenai film ini. Disclaimer dulu kalau misalnya gue bukan K-popers, meskipun gue dengerin beberapa lagu-lagunya gitu ya. Gue suka BTS ya, gue suka Blackpink, gue suka VVZ, gue suka Seventeen ya, gue suka ya ITZY, gue suka Secret Number ya, beberapa lagu-lagunya doang, tapi nggak sampai semuanya gitu. Gue nggak join ke fansign-nya, gue nggak ikut ke konsernya, tapi seenggaknya menikmati digital produknya sampai sekarang masih gue lakuin lah. Dan gue kaget ketika gue lagi live streaming, tiba-tiba banyak banget penonton-penonton gue yang ngerekomendasiin gue buat nonton film animasi ini ya, yang dibuat sama Sony. Yang gue kira itu akhirnya Sony menemukan jati dirinya ya. Nah, kenapa dia selalu fail kalau misalkan ngegarap film-film Marvel, tapi ngomongin soal film animasinya gak pernah gagal menurut gue sejak Miles Morales. Terus habis itu tiba-tiba dia ngerilis K-pop Demon Hunters ini. Secara judul gue suzon banget, serius. Gue bener-bener ngerasa kayak anjir, ini tentang apaan judulnya K-pop Demon Hunters, alay banget. Kayak lu joget-joget buat menyelamatkan dunia. Bener anjir premis kayaknya. Tapi setelah gue tonton, gue menyesal telah berekspektasi serendah mungkin sama film ini. Karena enjoyable banget secara visual, secara lagu gitu ya, dan juga secara cerita. Meskipun corny dan juga agak sedikit geli gitu, menurut gue menikmati banget. Yang paling gue suka dalam film animasi ini adalah mereka nggak kayak ngikut-ngikut beberapa film-film Hollywood dulu gitu yang mencoba untuk menggait penonton-penonton yang menikmati K-pop gitu ya, untuk seenggaknya nontonin produk atau film mereka. Di film K-pop Demon Hunters ini justru mereka bener-bener kelihatan banget mengerti dunia K-pop kayak gimana ya. Meskipun ada beberapa hal yang emang gak masuk akal juga, kayak misalnya fansign itu gak mungkin tiba-tiba ada 2 grup dalam satu tempat yang ada war. Tapi gue mengerti, karena sekarang kita lagi ngomongin soal sebuah film animasi. Selama kreatornya pengen nganimasiin sesuatu yang awalnya nggak ada, yang awalnya mustahil di real life, tapi bisa dia buat di film ini, menurut gue itu fine-fine aja. Justru itu menjadi letak menariknya film K-pop Demon Hunters. Jadi meskipun kayak, nggak mungkin ada nih yang kayak gini nih. Nggak mungkin kalau misalkan ada sip-sipan fans yang nggak war terus habis itu kagak rusuh di media sosial. Kagak, justru di sini kita dibuat seolah-olah tuh itu hal yang biasa-biasa aja, justru lucu, justru jadi letak humornya di sana. Dan entah kenapa tiba-tiba itu bisa mendalami setiap karakter dan juga backstory-nya masing-masing. Menurut gue itu langkah yang jenius sih. Gak cuman sebuah fakta kalau misalkan kreatornya tahu bagaimana dunia K-pop secara permukaan, gue juga seneng banget dan juga gue jatuh cinta banget sama MV plus lagu-lagu yang dibuat sama mereka di film ini. Karena catchy banget. Justru ketika lu ngerekomendasiin gue buat nonton ini, cuman ngasih tau doang gitu, nonton bang, nonton, gue gak tertarik anjir. Tapi ketika gue mendengarkan lagu-lagu yang dirilis sama Saja Boys, sama Huntrix gitu ya, gue jadi seakan-akan flashback gitu ketika pertama kali gue denger lagu K-pop, lagu-lagu BTS, lagu-lagunya Twice ya, sama Blackpink. Gak apa-apa lo ngejekin gue sebagai pendengar yang mainstream karena cuman dengerin lagu-lagu mereka. Tapi kan itu dulu ya, sekarang juga gue dengerin beberapa lagu-lagu baru yang kayak misalnya New Jeans gitu ya. Dan fans-fans K-pop juga udah pada menyebar ke L group yang makin banyak lagi dan baru muncul lagi ya gak sih, sebelum adanya mereka yang pada akhirnya naik tahta. Menurut gue lagu-lagu yang dirilis sama film ini justru mengingatkan gue sama pertama kali ketika gue tahu K-pop. Dan itu sangat amat menyentuh sekali gitu cuy. Ya, kekurangan dalam film ini cuma satu sih menurut gue, pacingnya doang, kecepetan. Tapi wajar sih karena ini film ya. Awal juga gue ngira ini series loh, tapi setelah gue tonton lah cuma sejam 40 menit doang.
Makanya masuk akal menurut gue kalau misalnya di film ini yang diceritain Rumi lagi. Padahal orang-orang tuh pengen, seenggaknya sedikit dong ceritain background karakter dari si Zoe gitu, atau Mira, atau yang paling banyak dipengenin gitu ya buat diceritain tuh si Jinu. Padahal kita udah ngeliat kan dari awal dia itu tinggalnya waktu di zaman apa, terus habis itu mengkhianati sampai pada akhirnya jadi iblis. Oh ya, fun fact aja, yang jadi raja iblis itu the frontman anjir Squid Game 3. Gua ngelihat salah satu tweet yang menarik soal Easter egg dari masing-masing karakter gitu ya, dan gue menemukan kalau misalkan Lee Byung Hun, the frontman in Squid Game 3, itu memerankan voice actor dari raja iblisnya. Sebuah hal yang menarik ya, gue kasih tau di video ngopi ini. Intinya gue jatuh cinta banget sama K-pop Demon Hunters, meskipun banyak banget kekurangan gitu ya, tapi menurut gue kelebihannya itu bejibun. Sony Animation menurut gue berhasil dan memperkenalkan bagaimana keseruan lu ngikutin K-pop secara permukaan, meskipun ada beberapa hal-hal gelap yang gak diceritain di film ini, kayak misalkan perbudakan ya, perbudakan korporat. Cuman overall, kalau misalnya untuk menggait penggemar-penggemar baru ya, emang pengen terjun dan juga penasaran sama kenapa sih orang-orang tuh demen banget sama K-pop, mereka berhasil dan memperkenalkan ini. Karena highlightnya itu MV dan juga lagu yang dirilis sama Huntrix dan juga Saja Boys. Menarik banget. Gua pun yang awalnya gak tertarik buat nontonin film ini, ngeliat judulnya doang, tiba-tiba lo cekokin gua sama gimana caranya mereka nyanyi di filmnya sendiri, akhirnya ngebuat gue pengen nontonin ini. Dan setelah gue nontonin, gue juga setuju sama lo semua. Ini film gak fail secara lagu dan juga secara MV-nya. Kalau bisa tahu bang, ya karena sebelum gue buat video ngopi ini, gue sempet lihat juga review dari orang-orang di internet. Everybody loves K-pop Demon Hunters. Portal animasi, woi Pixar buat film original tuh kayak gini. Anjir, sampai dimarahin loh Pixar semuanya. Tapi iya ya, akhir-akhir ini tuh Pixar kalau misalnya buat film animasi tuh ya banyak yang flop anjir, sumpah dah. Tapi ketika yang buat kayak Riot ya, terus habis Sony Animation, mereka bener-bener jadi diagung-agungin loh gara-gara ngebuat film-film yang unexpected, menarik banget buat kita tonton gitu ya. Pro Vocal Coach React to Golden K-pop Demon Hunters, gila loh. Sepuh suara pun jadi nontonin film ini, men. Gila loh. Terus ya ini dari Miguel Munuera, bagaimana Sony menjadi raja animasi. K-pop Demon Hunters is amazing. Why K-pop Demon Hunters work and Elio didn't? Twice fans react to K-pop Demon Hunters. Dan salah satu yang baru aja selesai gua tonton itu review buatan Sam Dos Art yang berjudul Sony memenangkan animasi analisis artis K-pop Demon Hunters. Jadi di video ini dia ngasih tahu kalau misalkan dia kagum dengan bagaimana Sony berani banget ngebuat ekspresi tiap karakter itu heboh, tapi tetap nggak annoying buat dilihat. Ya gitu. Di kolom komentarnya pun orang-orang banyak yang setuju sama dia. Dan yang bilang kayak, I find it really funny how most people first look at the movie thinking what the fuck is this to I need more. Sama, gue juga gitu. Gua kira secara premis gitu ya, menyanyi untuk mengalahkan demon dan menyelamatkan dunia itu cringe. Tapi setelah gue dengarkan setiap MV yang dibuat dalam film ini, gue langsung kayak, anjir, gue gak pengen ini selesai. Gue pengen lanjut, gue pengen Saja Boys bener-bener jadi idol group. Please Sony, make it happen. Komentar Zai, I will never understand why Sony can only cook when it comes to their animation side of the company. Iya. Tadi sebelumnya udah sempet bilang kan gue kayak, kenapa mereka gagal mulu kalau misalnya buat film-film Marvel, tapi ngomongin soal animasi itu malah banyak yang suka gitu loh. The Jiangxi, their facial expression weren't just exaggerate too. They were also really creatively ridiculous, like when Zoe's eyes start turning into popcorn and Mira starts eating it when they first meet the Saja Boys ya. Lucu sih, apalagi bagian ketika dia ngelihat roti sobeknya, itu lucu banget anjir. B-Sox, literally every person ever K-pop Demon Hunters, what kind of name is that? This can be a good move. Anjing. Ini gue nih dalam pikiran after watching. This is the best thing I ever seen. All 2025 they say as they dance with their shoulders to Soda Pop. You're Soda Pop. Teng teng tereng 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 tet 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 silenso.
The fact that the conventional attractive characters, especially female attractive characters, get in on the goofy face, adds so much personality to them. Usually, animators will restrict those to the comic characters and avoid puncturing the aura of their princess. And that leads to a much flatter characterization. Shows Sony is willing to take a risk and it's paid off in spades. Ya, jadi bagaimana caranya mereka ngebuat Huntrix gitu ya, akhirnya punya muka-muka yang gak jelas banget tiba-tiba bisa berubah jadi Jojo gitu ya, meskipun sangat mempertaruhkan karakter mereka, tapi pada akhirnya berhasil gitu ya, justru malah ngasih tahu kalau misalnya mereka juga karakter-karakter yang punya sisi goofy-nya juga, sisi lucu juga, tapi sisi seriusnya juga. Ya, salah satu kekerenan dalam film ini. Jadi gimana tanggapan kalian semua? Gue udah tahu sebenarnya tanggapan lo di live chat, live streaming gue, tapi gue pengen tahu pendapat lo semua di kolom komentar. Jadi jangan lupa tulis. Itu aja mungkin impresi gue mengenai K-pop Demon Hunters. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.